Selamat pagi, Made. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Agung, kabar saya luar biasa hari ini Pak Agung. Bapak bagaimana kabarnya? Kalau saya sih tetap bersemangat, Bu. Oke. Ingin menyaksikan Ibu coaching hari ini. Iya, terima kasih Kita Pak langsung Agung. saja mulai ya. Oke. Nah, kira-kira Bu Made, untuk memulai praktek coaching kali ini akan dimulai dari mendiskusikan rubrik penilaian yang percakapan coaching hari ini. Iya. Nah, ada beberapa hal sih yang ingin saya konfirmasikan dulu kepada Ibu Made. Apa sih yang ingin Bu Made sampaikan terkait dengan kompetensi coaching yang ingin Ibu Made kembangkan? Oke, baik Pak Agung. Untuk coaching hari ini, sebenarnya kan pada proses coaching itu ada 3 kompetensi nih. Ya. Ada kompetensi yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh. Kemudian ada yang kedua, itu adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, ada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Nah, ini sangat menarik nih Bu Made. Okay. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana yang spesifik yang akan Bu Made terapkan dalam nanti sebagai observasi yang harus saya lakukan? Oke. Untuk saat ini saya sih menginginkan lebih spesifik yang diobservasi itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Agung. Berarti yang Bu Made ingin terapkan nanti bagaimana spesifikasinya terkait dengan pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya? Oke, Kira-kira pertanyaan berbobot, Pak Agung. Indikator dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa? Nah, untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, indikator yang ingin saya capai itu adalah saya mampu selalu mengajukan pertanyaan terbuka, Pak Gung. Kemudian kepada coach melalui cerita yang saya dengarkan, yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Nah, dari cerita tersebut, saya sebagai coach akan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Pak Gung. Kalau mendengar dari penjelasan Bu Made ini sangat menarik sekali ya. Oke, ya. Jadi saya tidak sabar ingin menyaksikan seperti apa nanti Bu Made melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya. Ya, mungkin Bu Made bisa dimulai ini. Baik. Untuk tidak sabar ini melihatnya. Iya Pak Gung ya. Kita tunggu Bu Tirta dulu ya datang. Oh, iya, silakan. Okay. Panggil dulu. Iya. Selamat pagi Bu Made. Selamat pagi Bu Tirta. Yuk silakan duduk dulu. Terima kasih ya Bu ya sudah mau meluangkan waktu buat saya. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya sementara sehat ya Bu. Tapi ya begitulah Bu. Kenapa? Bagaimana kabar proses pembelajarannya di kelasnya Bu Tirta? Nah itu dia Bu. Tujuan saya mau ketemu sama Ibu hari ini. Ya ada sedikit kendala Bu. Wah, terus apa nih yang akan Ibu ceritakan sama saya hari ini? Begini nih Bu, kegiatan pembelajaran saya di kelas ya terkesannya monoton sekali Bu. Begitu-begitu aja, nggak punya kesan lah Bu. Oh, membosankan? Iya, membosankan sekali. Nah, membosankan, nggak punya kesan, begitu-begitu aja, itu gimana maksudnya? Jadi kegiatan pembelajaran saya di kelas itu mulai dari saya masuk kelas sampai saya keluar dari kelas kembali itu anak-anaknya tidak aktif, kemudian pembelajarannya kurang bergembira gitu Bu. Kurang bergembira, baik. Nah kalau begitu, menurut Bu Tirta nih, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang Ibu Tirta harapkan? Harapan saya sih pembelajarannya yang membuat anak-anak bergembira, ada antusiasnya, kemudian saya ada kesannya gitu loh Bu di hati murid-murid. Itu Bu harapannya saya. Oke, nah kalau dia
pembelajaran itu gembira, kemudian ada kesan di hati murid, kemudian yang antusias. Nah, itu seperti apa? Nah, pembelajaran yang bagaimana yang membuat siswa itu bergembira, membuat siswa itu antusias itu seperti apa? Menurut saya Bu ya, Mm-mm. kalau sistem pembelajaran yang membuat anak bergembira itu Ya. adanya diselingi permainan gitu Bu di kelas, Permainan. kemudian Mhm. proses pembelajarannya disesuaikan gitu dengan kebutuhan belajar murid. Iya. Mm-mm. Sehingga anak-anaknya berkonsentrasi, fokus gitulah pada saat pembelajaran, tidak terganggu dengan situasi di luar kelas gitu. Ya, bagus. Nah, terus kalau dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira menurut Ibu nih, pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini itu berada pada angka berapa, Bu? Kalau dilihat sih yang saya lakukan untuk pembelajaran di kelas itu adanya dari skala 1 sampai 10 itu sekarang sih ada di angka 5 ya Bu ya. Di angka 5. Oke. Nah, kemudian apa nih kekuatan yang Ibu miliki? Kira-kira untuk menuju proses pembelajaran yang Ibu inginkan begitu. Kekuatannya itu apa yang Ibu miliki begitu? Sementara ini kekuatan yang bisa saya manfaatkan dan yang saya miliki itu adalah mumpung saya nih keikutsertaan saya dalam pendidikan guru penggerak Bu ya. Benar. Jadi itu pertama kekuatan yang saya miliki. Saya ada pendidikan guru penggeraknya. Oke. Kedua kekuatan yang saya miliki di sekolah saya ada komunitas belajarnya Bu. Jadi dua kekuatan yang saya miliki itu ikutan sertaan saya dalam guru penggerak, kemudian di komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, kalau seperti itu dari dua kekuatan itu, nah kira-kira nih Ibu Tirta itu akan melakukan apa dengan kekuatan itu, dengan kekuatan yang Ibu miliki saat ini? Ibu mau melakukan apa? Apa yang bisa Ibu lakukan? Ayo, coba. Berhubung saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi ilmu-ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan itu saya mau coba implementasikan di kelas, kemudian strategi-strategi pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggeraknya itu mau coba saya terapkan di kelas gitu. Oke, ya. Nah, selain itu, apalagi nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Coba, ayo. Berhubung ada komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah Bu ya. Iya. Jadi saya akan meningkatkan kolaborasi saya bersama rekan-rekan guru di sekolah, terutamanya nih di MGMP Mapel Bahasa Bali yang sama-sama saya, itu yang mau saya tingkatkan kolaborasinya. Nah, kalau sudah begitu, nanti target pencapaiannya Ibu untuk proses pembelajaran nanti di angka berapa nih kalau dari skala 1 sampai 10? Dari harapan saya sih Ya, 10 pasti Bu ya, maksimal. Maksimal. Biar saya punya kesannya Iya, gitu. betul Tapi sekali. berhubung saya baru mulai nih, yang awalnya saya di skala 5, saya sih targetnya sementara di skala 8 deh dulu Bu. Oke, 8. Ya, setengkara ya Bu Tirta ya, nanti bisa tercapai pada angka 8. Nah, apa nih hambatan atau gangguan yang kiranya dapat menghalangi Bu Tirta dalam meraih tujuan tersebut, meraih angka 8 itu kira-kira ada nggak halangan begitu atau gangguan begitu? Baru mulai melangkah ya pasti ada Bu ya hambatannya. Iya. Mungkin dilihat dari situasi di sekolah, ya pertama hambatannya itu keterbatasan Ya. tentang sarana dan prasarana. Kemudian saya terbatas dalam memvariasikan metode pembelajaran mungkin Bu ya. Itu yang menjadi hambatan saya untuk mulai mengarah ke angka 8 itu. Nah, terus apa yang solusi yang bisa Ibu lakukan untuk hambatan itu? Kira-kira apa? Mungkin pertama untuk memvariasikan metode pembelajaran saya lebih ke mencari inspirasi di YouTube ya Bu ya. Sekarang kan banyak nih di YouTube itu ada cara-cara pembelajaran yang menarik. Mungkin dari sana saya awalnya mulai melangkah untuk mencari solusi, ya mencari inspirasi
meditasi di YouTube. Kemudian apa lagi ya, terkait dengan sarana prasarana saya di sekolah, mungkin saya lebih mengoptimalkan deh penggunaan media-media pembelajaran alternatif. Iya. Berhubung di sekolah ada keterbatasan terkait dengan sarana prasarana, begitu mungkin yang saya lakukan. Oke, bagus sekali ya. Nah, kapan nih mau dimulai? Secepatnya lah Bu, maunya biar saya punya kesan gitu di mata anak-anak saya. Baik, kira-kira kapan itu kita? Berhubung kita lagi terhalang dengan hari raya Nyepi nih Bu. Oh iya, kita mau hari rayaan ya. Jadi tidak mungkin juga sih, sayangnya besok saya terapkan, tidak mungkin karena kasihan juga sih teman-teman. Anak-anak juga ada liburan hari raya Nyepi. Jadi mungkin setelah Nyepi, libur Nyepi itu sekiranya lagi 4 hari Bu. 4 hari. Karena 4 hari dari hari ini setelah hari raya Nyepi, anak-anak sudah mulai masuk sekolah, baru saya langsung terapkan. Oke, bagus-bagus. Apa nih ukuran keberhasilannya nanti? Keberhasilannya itu tolak ukurnya itu apa? Kalau rencana yang Ibu Tirta lakukan ini berhasil itu kira-kira tolak ukurnya itu apa? Jika dilihat dari rencana yang mau saya lakukan, keberhasilannya itu bisa dilihat dari murid di kelas yang mulai aktif, kemudian ada refleksi yang baik dari siswa, jadi antusias siswa itu mulai muncul lah dalam pembelajaran. Saya lakukan di kelas itu. Oke. Nah, komitmen Ibu nih, komitmen Ibu dalam menjalankan rencana itu bagaimana? Jadi komitmen yang saya miliki, di guru penggerak itu ada namanya peran dari seorang guru penggerak bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran. Iya. Mungkin itu lagi yang nanti saya implementasikan di kelas. Saya akan menjadi pemimpin pembelajaran yang menarik bagi anak-anak saya. Bagus ya. Nah, supaya terus nanti ya Bu ya, selain itu karena saya sudah menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, jadi anak-anak merasa tertarik lah ikut pelajaran saya dan saya jadinya ditunggu-tunggu gitu. Ya, dinanti ditunggu. Bukan hanya karena Ibu Tirtanya yang manis, tapi juga pemimpin pembelajaran yang menyenangkan begitu, yang dinantikan sama anak-anak. Baik nih, siapa nih yang akan membantu Ibu untuk bisa menjaga komitmen itu? Ada nggak? Ya, pasti komunitas yang saya miliki di sekolah, rekan-rekan saya sesama guru mata pelajaran bahasa Bali itu paling yang nanti membantu saya menjaga komitmen saya itu. Baik, oke, bagus nih. Nah, setelah sesi coaching hari ini nih, kira-kira apa tindak lanjutnya nanti? Pertama nih, karena kegiatan pembelajarannya saya harapkan yang menarik, jadi perangkat pembelajarannya juga harus menarik. Rencana pembelajaran RPP-nya juga harus siap gitu loh. Jadi penyusunan RPP langkah pertama yang saya lakukan. Kemudian tidak lupa sih saya akan menerapkan sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan ada integrasinya dengan KSE, keterampilan sosial emosional, biar anak-anaknya juga tidak stres, maunya yang menarik, jadi fokus ke pembelajaran aja, tidak ada pemahaman tentang sosial emosional anak-anak. Jadi mungkin menuntut itu nanti akan saya coba terapkan. Oke, baik nih. Nah, nanti setelah Ibu beraksi, kira-kira 2 minggu lagi saya ingin mendengar kelanjutan cerita ini. Nah, tentunya nanti saat kita ngobrol lagi akan ada cerita yang lebih menarik yang bisa saya dengar dari proses pembelajaran Ibu nanti. Bagaimana nih? 2 minggu ya? 2 minggu lagi. Saya rasa cukup lah untuk saya mulai mengimplementasikan pembelajaran yang menarik itu dari ya tadi Bu, diskusi kita hari ini. Jadi saya udah punya ide-ide nih. 2 minggu ketemu lagi, kita diskusi ya Bu ya. Cerita lebih menarik nanti. Ya, saya pokoknya nanti 2 minggu lagi saya nantikan ceritanya Bu Tirta. Saya mau dengar keseruannya di kelas nanti seperti apa sama anak-anak.
Ya. Bagaimana? Ya, Oke, siap, siap. siap. Oke, terima kasih ya Bu Tirta ya. Terima kasih Bu ya. Perbincangan atas- hari ini benar-benar apa namanya? Saya memberikan saya ide-ide baru Bu ya dalam pembelajarannya. Iya. Makasih Bu ya Oke. atas waktunya sudah Ya. mau mendengarkan cerita saya. Jadi hari ini saya punya inspirasi nih. Ada solusi yang saya temukan dari keluhan saya selama ini. Oke, baik. Sama-sama ya Bu Tirta ya. Tetap semangat ya. Iya Bu, semangat. Oke, Sampai jumpa 2 minggu Sampai lagi. jumpa Izin 2 minggu permisi lagi. Bu ya. Oke, silakan Bu Tirta. Ya, baik Bu Made. Dari pengamatan saya tadi dalam Made melakukan coaching, dari pengamatan saya itu Bu Made sudah melaksanakan dari alur tirta, gitu ya. Mungkin dari saya konfirmasi dulu lah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Nah, tadi saya telah menyampaikan beberapa pertanyaan terbuka kepada Koci yang terinspirasi dari cerita yang disampaikan Koci itu sendiri, Pak Agung. Nah, saya juga menyampaikan itu mengikuti alur tirta. Kemudian saya menanyakan tentang tujuan coaching hari ini. Kemudian saya juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya itu seperti apa. Saya lakukan saya gali terus dengan mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Made. Nah, hasil observasi yang saya lakukan tadi juga dapat melihat bahwa Ibu Made telah mampu membuat pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur cerita seperti itu. Nah, setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi sudah jelas yang menggambarkan ya setiap alurnya. Nah, pada alur tujuan Ibu sudah saya amati telah menanyakan tujuan dari coaching ini, dan si Koci sudah menyampaikan apa sih tujuan daripada percakapannya tadi. Ya. Nah, pada alur identifikasi saya amati Ibu berusaha melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, dari hal tersebut Ibu telah melontarkan beberapa pertanyaan kepada Koci seperti menanyakan posisi, pencapaian tujuan, kekuatan yang dimiliki, kemungkinan yang akan mengganggu, yang akan muncul, serta alternatif apa atau solusi apa yang dapat dilakukan nantinya. Nah, pada alur rencana aksi yang akan dilakukan Ibu, saya amati juga telah mampu mengembangkan ide atau alternatif sesuai dengan solusi untuk rencana yang akan dibuat dengan mengajukan pertanyaan seperti apa rencana untuk mencapai tujuan. Nah, itu sudah. Nah, menanyakan waktunya itu juga sudah. Nah, kemungkinan saya juga mendengar Ibu menanyakan tolak ukur keberhasilannya nanti. Selanjutnya, pada alur tanggung jawab, Ibu telah menanyakan beberapa pertanyaan mengenai komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya. Terus serta orang-orang yang kiranya dapat membantu pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, siapa itu yang akan membantu daripada Koci di dalam pelaksanaannya nanti itu sudah.
Selanjutnya, nah terlihat juga Ibu sudah dalam keadaan fokus dalam mendengarkan cerita dari Koci sehingga ya mampu membuat pertanyaan berbobot yang akhirnya ya, dapat membantu si Koci ya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu. Mungkin itu yang saya amati tadi yang sudah Ibu lakukan dari proses alur ceritanya. Ya, terima kasih banyak nih Pak Agung ya atas tanggapannya tentang apa namanya coaching yang saya lakukan tadi dengan Ibu Tirta sebagai coachingnya begitu. Terima kasih banyak ini untuk tanggapannya. Nah, untuk saat ini dari segi pandangan saya, Ibu ya telah mampu menunjukkan pengembangan kompetensi dari membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Oke, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak Gung. Saya ingin lebih banyak gitu mendengarkan cerita dari Koci daripada berbicara Pak Gung. Nah, saya juga ingin mengesampingkan agenda pribadi saya atau apa yang ada di pikiran saya termasuk penilaian terhadap pribadi Koci itu sendiri. Nah, itu saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif begitu. Ya, oke. Sangat luar biasa nih Bu Made. Nah, semoga Bu Made bisa menjadi coach yang lebih baik, yang bisa memberikan ya mengajak coach-coachnya nanti mendapatkan solusi-solusi yang terbaik. Ya, astagfirullah Pak Agung. Terima kasih nih Pak Agung sudah kiranya mengobservasi saya gitu, memberikan tanggapan terhadap coaching yang saya lakukan, kemudian astungkare saya mampu untuk melakukannya dengan baik ke depannya. Oke, sama-sama Bu Made. Ini kita sama-sama belajar ya. Belajar, saling mengisi, saling mengingatkan. Nah, mungkin saya juga berterima kasih ini memberikan kesempatan untuk saya menyaksikan Bu Made melakukan sebuah sesi coaching ini, tentunya bahan saya untuk perbaikan diri juga gitu. Oke, terima kasih Bu Made ya. Sama Pak Agung. Saya terima kasih sama Pak Agung. Selamat Made. Jadi mantap sekali. Ya.